Bilang dong, itu sampai ada bangun tidur dulu, bangun tidur. Udah lama juga belum ini, belum ya? Pasti sini berarti insya Allah ya. Ada daripada bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke adab ya, istighatsah bilan naum. Itu sampai ada bangun tidur dulu, bangun tidur. Udah lama juga belum ini, belum ya? Pasti sini berarti insya Allah ya. Ada daripada bangun tidur. Nah, kita ini kan tidur tiap hari, tidur kan tiap hari? Tidur ya. Ada yang nggak tidur sini? Ada yang tidurnya dikit nggak? Gitu. Kalau tidurnya banyak ada nggak? Yang tidurnya banyak ada nggak? Kayaknya makin lockdown makin banyak tidurnya ini. Ya, bosan dikit tidur. Ya, hujan dikit tidur. Makin banyak nih tidurnya. Nah ini adatnya nih. Adatnya ini kalau mau bangun tidur. Ya, ada tidur dan bangun tidur. Ya, kalau kita tidur udah biasa. Nah, bangun tidur biasanya bagaimana nih kita? Ya, pada saya kalau kita ini mau bangun tidur, ya, fajtahid atas tajilat qabla tulu'il fajri, maka perjuangkanlah bangunnya itu sebelum subuh. Ya, bukan karena belum sholat isya, bukan. Ya, sholat isya dulu sebelum tidur. Ya, jangan ceritanya mau bangun jam berapa kenapa? Kalau sholat isya, ya, usahain ya, sholat isya udah tidur dan usahakan tidurnya bangunnya itu sebelum subuh. Bisa jam berapa? 5 menit ya udah. Yang penting sebelum subuh walaupun cuma 5 menit. Jangan besok saya mau bangun 1 jam, Pak. 1 jam sebelum subuh iya Pak. Kalau habis itu subuhnya 14 tiduran. Ini ada gunanya. 5 menit sebelum subuh bangun. Ya, bangun langsung ambil wudu. Ya, jangan leha-leha dulu, langsung ambil wudu. Ambil wudu, sempat sholat 2 rakaat. Ya kan? Nggak sempat baca dikir apa aja. Baca la ilaha illallah, baca apa lagi? Subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah, terserah. Yang penting waktu sebelum subuh itu perjuangkan dengan hal yang paling baik. Ya, namanya usaha kan dari kecil mulainya. Dari 5 menit sebelumnya. Udah biasa nih bangun 5 menit sebelum subuh itu gampang. Besoknya tambahin kan. Udah seminggu begitu tambahin 10 menit sekarang. Ya, usahakan 10 menit. Berarti kan kalau udah 10 menit lumayan ya. Bisa wudu, ya bisa sholat, bisa dzikir. Ya kan? Tambahin lagi nanti kalau udah biasa 15 menit. Sholatnya jadi bisa banyak lagi. Ya, sampai terbiasa akhirnya bisa bangun ya setengah jam, 1 jam sebelumnya. Itu harus harus latihan dulu, mujahadah. Jadi dikatakan oleh para ulama, laula qiyamul lail, ya, laula qiyamul lail, kalau bukan karena adanya bangun malam kata dia, ya, ma'ahtabtul baqa fi dunya. Saya enggak rela untuk hidup di dunia. Ya. Kalau bukan karena adanya bangun malam kata dia, saya enggak rela hidup di dunia. Berarti apa? Di dunia semuanya ini nikmat yang kita rasakan paling nikmat kata dia bangun malam. Bangun malam ibadah kepada Allah. Ya, ibadah tatkala orang tidur semuanya dibangun. Nah ini nikmatnya ibadah hadap. Tapi nggak gampang. Semuanya perlu mujahadah, perlu latihan. Ya, perlu latihan. Nggak bisa instan begitu aja, nggak bisa. Perlu latihan. Ya, namanya sekolah kan latihan dulu. Nggak ada orang langsung kelas 6 masuk sekolah SD langsung kelas 6 ada. Nggak ada. 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Latihan dulu. Ya, mau apa lagi? Siapa nanya bayi baru lahir, pasti perlu latihan. Ya, latihan ini gimana? Balik dulu badannya, tengkurap dulu, udah tengkurap baru mulai merangkak dikit-dikit, ngesot dikit, nanti bisa merangkak, nanti baru bisa berdiri. Ya, baru bisa krempet, baru bisa berjalan, baru bisa lebih cepat jalan, baru bisa lari. Ya, baru nanti bisa lebih cepat lagi bisa lompat. Latihan dulu. Bayi baru lahir, lari kita lari. Emang bayi apa? Bayi kuda? Kan nggak ada. Kita kan bayi manusia begitu, latihan dulu. Nggak bisa bayi baru lahir suruh lari, nggak mungkin. Ya perlu latihan nggak? Perlu sama. Tatkala kalian ingin bangun tengah malam sebelum subuh, perlulah latihan. Ya. Kapan latihan itu ya perlu dimulai. Kalau nggak dimulai, nggak bisa. Oh nanti deh besok lagi deh, besok lagi sampai umur 40 tahun masih besok terus ngomongnya. Mulai besok beneran besok pasang alarm.
Ya, masing-masing punya handphone kan rata-rata. Yang nggak punya handphone bilang ke mama bapaknya, bangunin, pakai alarm handphone bapak mamanya, nggak bangun. Ya. Kalau kagak bangun guyur bilang, ini namanya latihan. Ya. Masa giliran ada bola aja, ya. Mantapin tuh, ya kan? Kuat banget bertemu malam, betul apa enggak? Ya, pecinta bola ada di sini, banyak ya. Coba kalau ada pertandingan, ya. Apa namanya? Tahu nih, masih ada bola kan gara-gara corona ya? Masih, udah ubah bola. Ya, masih kayaknya ya, masih ya kan? Kemarin kayaknya ada pertandingan juga tuh kayaknya dengar ya. Allahu a'lam. Nah itu gimana tuh? Semangat tuh, oh semangat bikin kopi, campur garam, campurin yang penting kagak tidur deh gimana caranya. Padahal mah kagak enak kopi pakai garam. Tapi apa? Biar bisa bangun. Saking begitu, saking pengen bangun ya, bikin kopi sampai campurin garam. La ilaha illallah. Ilmu dari mana? Nggak tahu dari mana. Ya kan? Saking apa? Pengen bisa bangun malam biar bisa nonton, nggak ketinggalan 1 detik pun. Kalau bisa bangun sebelum mulai pertandingan biar apa? Biar udah siap ya, nyiapin makanannya, menyiapin cemilannya. Ya. Jadi pertandingan semua udah siap depan mata. La ilaha illallah. Ada begini. Ya, wajar manusia mencari sesuatu yang nyaman baginya. Tinggal pilih kenyamanannya di mana. Kalau ulama, arif billah, nyamannya dengan sholat, nyamannya dengan tangisan, nyamannya dengan baca Al-Quran. Nah kalau kita gimana nih? Pilih aja deh. Pengen nyamannya di mana? Kalau masih nyaman sama dunia, ya namanya juga manusia, tapi perlu dilatih. Mujahadah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Baru nanti ada hasil yang terlihat nampak. Ya, Rasulullah, ya, yang mana lahir sudah menjadi Rasul itu kan? Lahir sudah menjadi Nabi, sudah mulia dan lahirnya sudah mulia. Terus ada mujahadahnya nggak? Tetap mujahadah. Padahal dia udah Nabi, udah paling mulianya manusia. Nggak perlu apa-apa udah mulia, tapi tetap mujahadahnya nggak pernah berhenti. Ya, melatih dirinya nggak pernah berhenti. Bangun malam setiap hari, ya, beribadah sampai kakinya bengkak. Padahal nggak perlu. Buat Nabi Muhammad nggak perlu itu semua. Ya, kita boro-boro kaki bengkak kesempatan kita kan. Ya, baru tarawih yang 20 rakaat aja. Ada corona udah alhamdulillah nih kagak jadi tarawih kayaknya. Gila dia. Nah, ini perlu dikoreksi yang begini nih. Ya, masing-masing koreksi dirinya, jangan koreksi orang lain. Ya, kita kan bukan guru. Ya, masing-masing koreksi dirinya masing-masing. Ya, kalau ujian sekolah baru koreksi orang lain. Tapi kalau ujian diri sendiri, koreksi diri sendiri. Gimana soal itu? Ya, di sini fastahid. Ya, maka berusahalah untuk bangun sebelum subuh. Wajibun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Dan ya, yang paling pertama terlintas dalam lisan hati kita, bangun tidur dan ingat apa kalau kita? Handphone paling ujung-ujungnya ya. Jadi lihat handphone ada notifikasi kan? Nggak ada WhatsApp juga ujung-ujungnya. Bangun tidur dipikirin apa? Mimpi apa tadi malam? Nah, bangun tidur dipikirin apa? Wah, lapar banget perutnya. Nah, ini apa yang pertama kita pikirkan harusnya? Yang pertama kita pikirkan adalah dzikrullah, mengingat Allah, baca doanya. Ya, baca doanya bisa nggak? Bisa ya? Doanya kan kalau kita biasanya baca kan alhamdulillah ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Ya, itu udah hafal biasa ya. Terus jangan lupa pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Ya, karena dikatakan tatkala manusia bangun dari tidur terdapat 3 ikatan dari setan. Ya. Pertama ikatan akan terlepas dengan siwak. Yang kedua ikatan akan terlepas dengan membaca doa. 3 ikatan akan terlepas tatkala dia wudu. Ya, jadi manusia tatkala tidur, bangun dari tidur itu ada 3 ikatan, diikat sama setan. Matanya itu diikat pokoknya berat. Ya, kayak ada beras 5 kilo di mata dia, dilandatin dia, berat banget matanya, ya, berat banget, bangun tuh, males banget. Nah itu ada 3 ikatan. Pertama ikatannya apa? Dilepas dengan memakai siwak. Kalau pakai siwak itu lumayan lega dikit. Ya. Baca doa, lumayan lagi kan, bebannya mulai berperan. Wudu bersih, insya Allah ikatannya udah, ya, udah diangkat, setan udah jauh dari dia. Ya, diangkat dari ikatan
godaan syaitan. Ya, baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa yang umum, ditambahkan sama Imam Al-Ghazali. Ya, ini kalau yang mau tambahin boleh. Ya, boleh. Nanti kan sini ada rekaman ini, potong aja rekaman nanti ya. Doanya apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wal sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Saya tambah lagi, Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Panjang doanya ya. Jadi ini kita sekali dah diamalkan sesekali paling enggak. Ya, seumur hidup sekali bisa enggak mau ngamalin ini doang. Ya. Ya, mau dicatat boleh, mau cari di internet boleh doanya. Nanti ada fotonya kirimin dah. Ya, fotonya. Ada kirimin doanya, kirimin ke Taufik bagiin nanti buat yang lain. Sekali aja dalam seumur hidup baca doa ini. Kenapa? Sekali aja. Misalnya kalau bisa seterusnya alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak bisa walaupun sekali seumur hidup. Kenapa walaupun sekali? Karena takutnya apa? Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu udah tahu baca doanya, kenapa nggak diamalin? Tapi kalau udah pernah diamalin kan nggak bakal jadi kamu jawab, oh udah pernah diamalin. Walaupun cuma sekali seumur hidup. Ya, jadi ya nasihat juga nih ya untuk semuanya, setiap mendapatkan ilmu sebisa mungkin mengamalkan walaupun satu kali dalam umur hidup, walaupun cuma satu kali. Ya khususnya yang sunnah ya, kalau yang wajib mas sehari, boleh sekali doang. Itu wajib kan. Kalau sunnah ya, kalau sunnah dan berat untuk dilaksanakan, walaupun cuma satu kali dalam umur hidupnya dikerjakan. Kalau bisa seterusnya, wabihannya apa? Ya itu adalah nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa tadi doanya? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi isi doanya apa? Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur yang telah menghidupkanku daripada matiku. Nih yang katanya takut mati jangan tidur. Iya. Ada yang takut mati? Banyak ya takut mati ya. Jangan tidur. Kenapa? Tidur itu mati. Ayo. Katanya takut mati tapi girang kalau tidur. Hah? Mana nih takut mati katanya? Yang namanya tidur itu adalah kematian. Coba kalau tahu tidur kagak bangun lagi gimana? Kan sama aja. Jadi orang yang takut mati itu cuman orang yang ditakut-takuti akan adanya kematian. Padahal nggak perlu ditakuti. Kenapa? Karena mati memang sudah ada terus-terusan. Ente mau nggak mau ya tetap ada. Mati beneran atau mati cuma tidur tetap ada. Tetap ada. Ente takut sama ente nggak takut, jadwal matinya nggak berubah. Ya. Yang ditakutkan bukan kematiannya, tapi tatkala mati kita tidak siap dengan kematian. Itu yang perlu kita takutkan. Ya, yang perlu kita takutkan itu. Tapi takut dengan kematiannya itu bodoh. Kenapa? Karena setiap orang tidur pun mati. Makanya kata Nabi SAW, orang yang paling jauh dari Allah orang yang takut sama kematian. Tapi lumrah nggak orang takut dengan kematian? Lumrah. Tatkala hanya takutnya belum ada persiapan, wajar. Kita belum siap, takut dong. Tahu-tahu besok kita mati kan kita takut. Karena apa? Belum siap, kita amal ibadahnya dikit. Jadi gimana? Jadi begitulah. Tatkala beramal ibadah, kata Nabi SAW, ya, tatkala kalian beramal ibadah untuk akhirat seakan-akan hidupmu tinggal besok. Ya, kalau ingin ya beramal untuk akhirat, ingat-ingat bahwa besok kamu tuh udah gak ada. Coba kira-kira gimana sholat kita? Khusyuk gak? Khusyuk. Kenapa? Besok mati udah. Ayo, besok kita pasti mati. Berarti sholat kiri loh. Oh, besok udah mati, ini gak bakal sholat lagi. Wow, sholat kita bakal hebat. Ya, taubat kita bakal hebat. Tapi kata Nabi SAW, ya, kalau hidupmu, pikiranmu tentang dunia, maka pikirkanlah bahwa kehidupanmu masih panjang.
Ya, jadi kalau untuk urusan dunia jangan mikir besok mati, mikirnya besok tuh masih ada hidup gak panjang. Jadi apa? Jadi santai mencari dunianya, biasa aja, jangan bergebu-gebu. Ya, jangan sampai ketakutan, kebingungan sama dunianya. Kenapa? Masih panjang. Gak apa-apa mikirin gitu. Tapi kalau untuk sholat, untuk akhirat, ya, besok saya mati, oh, sholatnya pasti bakal baik insyaallah. Ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, rasa syukurku kepadamu karena telah menghidupkanku dari kematianku. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Dan juga daripada kehidupan ini kita bangkit. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Dan kita ini bangun dalam kondisi pagi hari, dan pagi hari ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu wa sultanu lillah. Ya, kita tidur, bangun tidur, kerajaan masih miliknya Allah. Ya kan? Kita tidur milik Allah. Bangun tidur, kerajaan masih milik Allah karena Allah tidak pernah tidur. Allah pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ya, tidak, bahkan sinah itu di bawahnya ngantuk. Di bawahnya ngantuk, bukan ngantuk lagi. Ya, sinah itu di bawahnya ngantuk. Mana no? Ngantuk aja enggak? Ya, riak-riak aja enggak? Apalagi tidur, nggak bakalan. Ya, pernah? Ya, ada yang bertanya, Pak Sayyidina Ali, kok bisa? Ya Allah itu maksudnya nggak perlu dengan berdiam diri, maksudnya untuk istirahat nggak perlu. Ya, kenapa? Ya kan, padahal semuanya kan udah berjalan. Maksudnya cukup. Ya, kalau itu tadi kalau mesinnya otomatis lah, ya kan? Katanya Sayyidina Ali, ya mengibaratkan, ayo coba kamu pegang botol dari kaca, ya berdiri, pegang botol dari kaca ini berdiri terus, jangan duduk, jangan istirahat, jangan tidur, bisa nggak? Ya coba sampai berdiri, sampai suatu saat dia ketiduran ngantuk, kelepas botolnya pecah. Ya, nah ini, ya, kalau Allah ada sifat begini, hancur semua, akuan malah hancur semua. Ya, jadi alam semesta malah hancur semuanya. Kalau Allah memang perlu yang namanya istirahat, tapi Allah itu nggak perlu itu semua. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, begitulah kekuasaan Allah. Sultanu wal 'azamatu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah, dan keagungan dan kemampuan hanya miliknya Allah. Asbahna ala fitratil Islam. Ya, alhamdulillah kita bangun dalam kondisi Islam. Coba kalau kita bangun Islam kita dicabut, alhamdulillah. Ya, padahal kita sebelum tidur hati kita isinya maksiat. Mata kita isinya maksiat, lisan kita isinya maksiat, betul apa enggak? Betul. Ya, seharian penuh maksiat kita, seharian full maksiat doang isinya. Ya, taatnya dikit, maksiatnya banyak. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita bangun tidur, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita bangun tidur kita bukan muslim, la ilaha illallah, takut banget kita. Ya, karena itu dikatakan ya asbahna, ya asbahna ala fitratil Islam, ya, kita bangun dalam kesucian Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan daripada kalimat yang ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa ala dini nabiyina Muhammad, dan kita dalam kondisi beragama dan dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, ya, dan daripada yang dibawakan daripada kakeknya Nabi Muhammad itu, atau kakek kita semuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanifan musliman, ya, yang bersih, yang suci, yang muslim, yang terjaga. Wa ma kana minal musyrikin, dan kita bukan dari termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Allahumma bika asbahna, ya Allah, ya, hanya denganmu kami bisa merasakan pagi. Wa bika amsayna, hanya denganmu kami bisa merasakan malam. Wa bika nahya, hanya karenamu kami bisa hidup. Wa bika namut, hanya karenamu lah, ya, kami mati. Wa ilaika nusyur, dan kami akan bangkit di hadapanmu wahai Allah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami berharap kepadamu, anta ba'adana fi hadzal yawm, ya, Allah mengirimkan kepada kami atau kepadaku, ya, ila kulli khairin, ya, mengirimkan kepadaku semua kebaikan. Coba kalau tiap hari doanya begini, la ilaha illallah, udah nikmat banget ini. Hidupnya bakal semuanya baik. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, doa
buka mata apa? Minta dikirimkan semua kebaikan kepadanya. Berarti apa? Jadi orang paling baik di seluruh dunia. Ya. Anta ba'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzu bika an najdariha fi su'min fihi su'an aw najruhu ila muslimin aw yajruhu ahadun ilaina. Ya, dan aku berlindung kepadamu hai Allah, ya, daripada suatu kejelekan baik pada kami ataupun untuk orang lain. Ya. Jadi bangun tidur itu nggak mau kita ini jadi penyebab kejelekan untuk orang lain. Kan? Atau orang lain menjadi penyebab kejelekan untuk kita. Permintaannya seperti itu. Nas'aluka khair hadzal yawm wa khair ma fihi. Ya, aku minta kepadamu ya Allah untuk setiap kebaikan di hari ini, dan aku berlindung kepadamu daripada setiap kejelekan ya yang ada di dalam khair hadzal yawm wa khair ma fihi. Ya, kebaikan di hari tersebut dan kebaikan di dalamnya. Wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi. Dan aku berlindung kepadamu dari setiap keburukan yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi perlindungan dari Allah, minta sama Allah. Ya kan? Nikmat apa enggak kalau bangun tidur begitu? Ya, kira-kira yang begitu gimana tuh bangun tidur? Ya, bakal jadi orang wali apa enggak? Ya, jadi wali kalau bisa begini aja bisa jadi wali ya. Ya, bisa jadi wali, tapi istiqomah. Pengen jadi wali istiqomah. Apa yang ada daripada kitab ini istiqomahkan, insya Allah jadi wali. Ya. Tapi kalau nggak mau ya udah, ya kan? Buat yang lain walinya dah. Ya. Insya Allah bisa diangkat. Ini paling tidaknya seperti itu, pakai siwak, baca doa. Ya, jangan ngurusin duniawinya dulu. Jangan mikirin nanti makannya apa, masaknya apa. Ya, jangan mikirin handphonenya, jangan mikirin WhatsApp, jangan mikirin Facebook, jangan mikirin Instagram. Udah, itu nomor sekian. Urusin dulu urusan kita sama Allah. Insya Allah setelah kita bangun tidur kita begitu, ya kita bakal jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diceritakan pernah, ya kan? Ya, pas bangun tidur ada orang selalu baca doa, ya, selalu menjaga siwak. Ya, salah satunya ada yang selalu menjaga siwak. Salah satunya ada yang senantiasa membaca doa. Ya. Setiap bangun tidur baca doa. Akhirnya suatu saat dia mati. Ya, dibangunin sama malaikat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Ya, dibangunin malaikat di alam kubur dibaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Malaikat kaget. Ya, kita mau tanya apa lagi? Ya, kata malaikat, kita mau tanya apa lagi nih? Ini orang udah mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, ini orang udah mengatakan saya hidup kembali atas berkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masa mau tanya iman rabbuka lagi? Ya kan, gak perlu itu semuanya. Ya kan, ada malaikat aja ditanya. Udah, ya, dalam kubur tanpa siksaan, tanpa pertanyaan. Dan satu lagi bangun, biasa pakai siwak. Dibangunin sama malaikat dari tidurnya, tidur mati ya, udah mati dia sebenarnya. Ya kan, masuk alam kubur, dibangunin sama malaikat. Mau ditanya sama malaikat, yang dia cari sebagai siwak. Mana siwak? Mana siwak saya? Ya, malaikat bingung, mana siwak? Ini udah mati di kubur, ngapain nyari siwak kata dia? Ya. Sama Allah dikirimkan malaikat rahmat. Kata malaikat apa? Ya, kata Allah bilangin sama malaikat penjaga kubur, udah gak perlu ditanya. Ini orang selalu menjaga sunnahnya Nabi Muhammad, maka sudah dijaga. Ya, itu yang tidurnya, ya kan, membaca surat Tabarak, ya kan? Surat Tabarak, mani'atun min adzabin jabri. Jadi kalau mau tidur baca surat Tabarak. Ya, terserah mau sebelum tidur. Yang penting malam harinya, habis maghrib dia baca, habis isya baca. Surat Tabarok tak panjang kok, pendek. Ya, sedang lah. Lebih pendek dari surat Yasin. Ya kan, baca surat Tabarok. Yang baca tersebut Yalmani'ah min adzabil qabr. Itu akan menjagamu dari siksaan kubur. Ya, barang siapa yang senantiasa membaca surat Tabarok, maka surat Tabarok yuk disufi. Ya, akan nemenin dia, girangin dia dalam kubur. Dalam kubur kan sendirian dia. Ya, nggak bawa handphone, nggak ada makan, nggak ada siapa-siapa dalam kubur. Ya, terus yang nemenin siapa? Nemenin surat Tabarok. Ya, akan berlindung, ya, berlindung di bawah naungan surat Tabarok. Ya, nikmat yang ini. Ya, kurang nikmat apa coba kalau kita ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza labista thiyabaka, ya, fanu bihi imtithalan amrillahi ta'ala fi sadrihi wa fi sadri awratika wa hadar an takuna rasduka min libasika ra'atan qalbi. Ya,
Jadi kalau bangun tidur udah selesai semuanya, kan biasanya kita pakai pakaian nih, udah siap-siap mau pakai pakaian, ya mau ke masjid, mau apa pakai pakaian rapi. Ya, maka bagaimana? Niatkan, ya niat yang banyak. Nah, pertama niatnya lillahi ta'ala, bukan pengen bergaya, bukan pengen bangga-banggaan, pakai baju paling keren, pakai sarung yang paling bagus, ya di hadapan orang nih sarung gue mereknya paling hebat, ya angkanya ada banyak, kan? Atau pakai kopiah yang bagaimana gitu. Enggak, biasa semuanya. Laisa mura'atan linnas. Pakai yang terbaik boleh, pakai yang paling bagus boleh, tapi lillah. Ya, karena Allah yang suka itu semua. Ya. Nah, terus setelah pakai pakaian niatkan semacam itu, dan juga niatkan menutup aurat. Kita niat untuk menutup aurat. Kita pengen tutup aurat kita. Masing-masing punya auratnya. Laki-laki punya aurat, perempuan punya aurat nih. Terkadang laki-laki suka bandel, ya mikirin perempuan. Perempuan, auratnya begini, auratnya begitu, pintar banget. Tapi giliran auratnya sendiri nggak dipikirin. Laki-laki ada auratnya nggak? Ada. Boleh dilihat nggak sama laki-laki lain? Aku sama, ya. Jadi auratnya laki-laki itu, ya tidak boleh dilihat kepada semua manusia. Bahkan orang tuanya sendiri nggak boleh dilihat. Ya, bukan auratnya berarti kepada perempuan lain. Nah kalau perempuan punya pembagian, auratnya dia sama perempuan beda, auratnya dia sama laki-laki beda, auratnya dia sama yang muhrim beda. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki satu doang auratnya. Ya, terhadap wanita, terhadap laki-laki, terhadap laki-laki muhrimnya, terhadap siapapun juga, semuanya sama auratnya. Dari pusat sampai lutut nggak boleh dilihat. Kecuali darurat, dokter lagi ceritanya. Ya, dokter mau banting kakinya, maaf, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi selain itu tanpa sebab nggak boleh dilihat, satu pun nggak boleh lihat. Orang tuanya boleh, nggak boleh. Nah, jadi nggak boleh tuh pakai celana pendek, nggak ada yang lihat. Ya, tapi kalau udah ada orang lain, auratnya harus tertutup. Ya. Perempuan lebih aurat, laki-laki aja. Ya, itu. Jadi aurat begitu. Ya, perempuan bagaimana? Perempuan sama. Ya, perempuan sama, ada auratnya masing-masing. Auratnya terhadap seluruh yang bukan muhrimnya, bukan yang dibilangnya ajnabi, ya, yang bukan mahram, berarti semua badannya. Ya, ada yang mengatakan semua badan, bahkan wajahnya. Tapi ada yang mengatakan ya, siwal wajah wal kafain, boleh deh wajah tengah, tangannya boleh terlihat, tapi ya dengan syarat dan ya perhiasan yang mencolok di wajahnya. Ini wajahnya kelihatan, masya Allah, ya kayak bersinar wajahnya. Ya, nah itu juga nggak boleh. Ya kan di hadapan orang-orang yang bukan mahram tidak boleh tertantang itu semuanya. Terus kalau perempuan dengan yang mahramnya, ya, yang mahramnya atau dengan wanita yang lainnya sama antara pusat dan lututnya, itu tidak boleh dilihat. Ya, nanti lain lagi kalau bagian memandang dengan syahwat, itu beda lagi sifatnya. Ya kalau pandang syahwat lain lagi urusannya. Ini aurat beda ya sama pandangan dengan syahwat. Kalau pandangan dengan syahwat itu walaupun cuma mandang tembok, kalau syahwat itu juga nggak boleh. Ya, kalau syahwat, hatta itu mandang kambing tidak ada juga nggak boleh. Kalau syahwat sama aja, syahwat itu semuanya nggak boleh, nggak ada urusan, nggak ada pengecualian. Ini aurat beda ya, antara aurat dengan syahwat lain, jangan disamakan. Ya, jadi biar kita tahu mana aurat. Aurat itu wajib ditutup dan tidak boleh dilihat. Bukan karena adanya syahwat, oh saya masa melihat laki-laki yang nafsu kan aneh kan, nggak mungkin. Oh saya emang ada nafsu lihat dia, sampai juga yang nafsu lihat paha saya kata si orang laki, ya kan? Kata orang laki. Jadi bukan masalah nafsu dan nafsunya, bukan masalah syahwat dan syahwatnya. Emang tidak boleh dilihat dan tidak boleh diperlihat. Itu yang namanya aurat. Jadi jangan salah paham dengan yang namanya aurat. Karena orang salah paham dikiranya aurat berarti yang menggairahkan atau membuat orang menjadi nafsu, itu namanya aurat. Bukan, salah. Aurat itu sesuatu yang memang harus ditutup. Ya, aurat itu apa? Sesuatu yang harus ditutup. Tidak boleh dibuka dan tidak boleh dilihat. Kalau ada yang sengaja terbuka terus kita lihat, ya nggak boleh. Padahal sama-sama laki-laki. Nggak nafsu kok, ya tetap aja nggak boleh. Emang kagak boleh, mau diapain? Ya begitu sesungguhnya. Ya, nah, perempuan pun sama. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Terkadang ya seorang laki-laki lebih memikirkan auratnya perempuan, tapi tidak memikirkan dirinya. Padahal itu pun aurat tersebut. Ya,
Insya Allah kita dijaga semuanya ya. Ya, seorang yang senantiasa menjaga auratnya, maka Allah akan jaga aurat secara batinnya. Aurat secara batinnya apa? Ya, secara hal-hal yang kita nggak mau dilihat orang lain, kita berbuat dosa, kita berbuat ini, Allah tutup. Ya, kan ada tuh Allah mastur aurat anak. Ya, apa mastur auratnya? Bukan tutup auratnya kita yang tahu, bukan. Aurat kita secara batin. Jadi maksiat banyak, tapi waktu itu, coba berapa banyak maksiat kita yang orang nggak tahu? Banyak kan? Banyak. Coba kalau Allah dibuka itu semuanya, biar orang tahu semua. Gara-gara habis maksiat, didatang tulis misalnya. Malu nggak? Malu. Mungkin kita nggak bakal ada yang keluar rumah. Saking banyaknya maksiat yang kita lakukan, dan malu kalau orang melihat. Tapi Allah jaga, Allah tutup. Nah, Allah bakal tutup itu semuanya orang yang senantiasa menjaga aurat dohir. Kalau kita senantiasa menjaga aurat dohir, Allah bakal jaga aurat secara batin. Ini yang kita miliki, insya Allah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya dijadikan sebagai umat yang senantiasa yang kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.